selamat sore semua pengunjung Tunjungan Plaza TP1 Surabaya. Wow. Terima kasih hari ini dari Miss Rini and Partners Learning Center bekerja sama dengan e-Transform dan Sidik Jari. Saya mengundang Miss Heni G. Azam. Oke. Silakan Miss Heni. Sorry ya MC saya take over ini mikrofonnya. Oke, ya silakan. Boleh di situ boleh. Bisa nggak itu? Oke, beberapa temen datang ke stand dan bertanya, Chris gitu ya, pengen tahu apa sih sidik jari itu? Coba di sini teman-teman mahasiswa Universitas Ciputra. Nah, yang ada lagi di standnya Mimiku, saya mau tanya, ada yang nggak tahu dirinya siapa? Tahu? Kamu tahu ya, gendermu tahu pasti ya, kamu perempuan, namamu siapa kamu tahu. Kamu tahu nggak bakat kamu apa? Baru hari ini tahu, ya ampun jeng sis, mbak sis kamu kemana aja selama ini ya. Terus lagi pertanyaan selanjutnya, tahu nggak kira-kira kamu ini tipikal orang yang thinking, feeling atau insting? Nah itu yang belum tahu, kita mau cari tahu ya, merapat dulu di sini kalau yang belum tahu. Kalau yang masih ada kursi kosong boleh diisi kursinya, karena saya percaya apa yang mau kita bagi hari ini pasti bermanfaat ya, khususnya untuk semua pengunjung Tunjungan Plaza, di mana aja Anda berada hari ini yang ada di store-store boleh sambil nimbrung untuk dengerin obrolan kita sore hari ini. Oke, Miss Heni boleh perkenalan dulu, Miss Heni boleh cerita sedikit biografinya seperti apa, silakan Miss Heni. Oke, thank you Miss Rini untuk kesempatan ini ya. Jadi nama saya Heni Gunawan Azam. Sebagai konsultan jati diri, jadi sekitar sebelum saya mengambil alih yang sidik jari ini, background saya lebih ke arah corporate training dan HRD, itu sudah lebih dari 20 tahunan. Saya melihat untuk melatih atau merubah suatu behavior atau perilaku seseorang yang sudah dewasa itu effortnya lebih dibandingkan kalau kita mulai dari seseorang yang mungkin masih dalam usia pertumbuhan gitu ya. Nah, di sanalah saya memutuskan apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa juga ikut influence atau mempengaruhi cara kita memilih jati diri kita yang paling tepat itu seperti apa. Jadi itulah background saya sebelum saya mengambil lisensi sidik jari by Talent Spectrum. Oke, tadi ya itu background Miss Heni, ternyata dia pengen tahu juga dirinya itu seperti apa gitu. Oke, Miss Heni sebenarnya sidik jari itu apa? Ya, jadi kita semua punya sidik jari, sifatnya permanen dan unik. Nah, apakah sidik jari ini menentukan nasib dan takdir kita? Nah, bicara soal nasib, ada satu bapak-bapak tadi datang ke saya. Ibu itu bisa nggak meramal saya? Kalau saya ambil sidik jari bisa nggak saya diramal? Saya bisa tahu nggak masa depan saya? Lalu saya bilang, oke, misalnya ini coba diceritakan, sidik jari itu bisa nggak sih untuk meramal atau tahu tentang masa depan seseorang? Kalau ada orang yang memang sudah yakin meramal diri kita atau teman-teman yang hadir di sini ya, pastikan, buktikan bahwa semua yang diramalkan itu tetap akan ada di tangan kalian masing-masing untuk bisa menentukan pilihan hidup kalian. Sidik jari ini adalah sesuatu yang sudah ada dari pembentukannya dari pada saat kalian tuh dalam janin orang tua kalian. Otomatis ini sesuatu yang paten. Nah, kita ngomong tentang potensi. Nah, kalau kalian merasa itu adalah suatu ramalan, mungkin karena itu belum terkuak gitu loh. Oke. Jadi bukan sesuatu yang kamu tidak punya dan itu nanti akan terjadi, melainkan lebih ke arah self discovery. Itu sudah ada, tinggal kamu sadar atau enggak gitu so far. Oke, jadi itu sesuatu yang genetikal yang sudah ada, yang kita bawa sejak lahir, tapi kita kadang nggak sadar ya, kalau itu ada dalam diri kita. Oke, kebanyakan kita udah sering banget roadshow ya, kita udah sering pameran seperti ini, kita sudah bikin exhibition apa segala macam. Terakhir kemarin kita juga ada di Banjarmasin, udah beberapa kali juga membuka stand sidik jari di Banjarmasin. Kebanyakan yang sidik jari itu anak-anak. Kenapa sih kok anak-anak itu perlu melakukan sidik jari? Ini penting banget ya buat mama-mama, buat orang tua yang ada di sekitaran Tunjungan Plaza. Di sebelah kanan saya ada playground. Nah, ada mama-mama, orang tua yang di sana. Kenapa sih kok anak-anak itu perlu dilakukan sidik jari? Kenapa? Ya, jadi untuk menemukan suatu potensi, kita butuh menggabungkan
pola asuh kita yang sesuai agar kita bisa mengekstraksi kekuatan-kekuatan dalam diri anak kita yang mungkin belum tentu kelihatan. Nggak semua anak itu sadar minatnya di mana dan bakatnya di mana. Nah, banyak juga ada anak yang bilang, "Ma, aku suka ngelukis, Ma, aku suka nari." Oke, tapi berapa banyak orang tua yang merasa bingung, gimana sih caranya saya ini memaksimalkan potensi anak saya? Ini salah satu caranya yang bisa dilakukan dengan tingkat akurasi 87,5%, itu akan sangat membantu loh parents untuk bisa mengarahkan. Wow, ini penting banget ya buat parents atau calon parents ya. Kalau yang di depan ini belum jadi parents, nanti mau jadi calon parents, boleh dipertimbangkan untuk ambil tes sidik jari untuk anaknya. Buat yang sudah jadi parents, yang ada di sebelah kanan area playground, yang sudah jadi parents, kalau hari ini Anda bingung, Anda kurang tahu bakat minat anak Anda apa, kok anakku ini suka menggambar, tak lesin gambar aja lah, kok anakku ini suka menyanyi, tak lesin nyanyi. Jadi asal apa anaknya suka, mamanya bawa. Padahal belum tentu ya. Alangkah tepatnya ketika itu sesuai, tepat sasaran gitu ya. Jadi apa yang anaknya suka dan itu ternyata sesuai dengan bakat genetikal yang dia bawa gitu. Betul. Minimal bisa usia berapa ya Miss Henny untuk tes fingerprint? Untuk dilihat bentuk sidik jarinya itu aslinya ya Miss ya, umur 6 bulan tuh sudah bisa dilihat, 8 oke. bulan sudah bisa dilihat. Saya selalu menyarankan at least 1 tahun lah, gitu loh, at least 1 tahun, jangan terlalu muda juga karena pada saat sesi konsultasi nanti, saya juga pingin bisa ada feedback, sesi feedback dengan orang tua. Jadi orang tua tidak hanya dengan pasif mendengarkan, oh anakmu tuh seperti ini dan itu. Kalau sudah 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, paling nggak sudah melihat keseharian anak-anaknya dan bisa memberikan, jadi hasil konsultasinya akan lebih bermanfaat untuk diimplementasikan. Oke, jadi udah 6 bulan udah bisa kelihatan ya. Oke, mama-mama hari ini kita ada free demo sidik jari. Jadi yang pengen tahu anaknya bakatnya apa, tipikalnya seperti apa, hari ini kita ada free demo sidik jari. Nanti Miss Henny akan bacakan hasilnya. Terus kalau untuk orang dewasa kira-kira penting nggak sih sidik jari ini? Disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya banyak yang nggak sadar mereka sudah ngeklaim dirinya wes tuwek buat apa. Nah ini adalah sesuatu hal yang saya selalu kayak ngelus dada gitu loh. Kalian sudah kehilangan harapan hidup gitu kayak gitu, padahal kan ya tua itu ya sangat relatif, itu mindset. Nah kalau kalian sudah merasa tua dan belum punya anak, nah dilihat lagi, are you happy with your life? Waduh. Dalam. Oke, ini dalam ini. Are you happy with your life? Hari ini ada yang di link payment untuk pengambilan sidik jari, ada C Yuni. Coba dong bisa ke sini sebentar. Kita mau dengar testimoni ya. Kenapa dia yang udah dewasa mau loh ambil sidik jari dengan full report. Oke, mau di situ aja boleh, nanti saya yang ke situ. Boleh kasih testimoni dong, boleh sharing sedikit. Kenapa kok kamu tuh prefer ambil sidik jari? Padahal kalau dipikir kan udah dewasa, buat apa juga gitu. Apakah kamu kurang bahagia? Tadi katanya Miss Yeni, am I happy with myself gitu ya. Sehingga aku, Curiosity juga bisa, curiosity rasa ingin tahu. curiosity, penasaran juga bener. Dari rasa ingin tahu tersebut, jadi saya ingin lebih mengetahui mengenai diri saya, terkait bakat dan minat saya, juga pemilihan kerja saya ke depannya, seperti itu. Oke. Maka dari itu saya tertarik untuk menggunakan jasa dari Miss Henny tersebut, dan akhirnya saya purchase. Oke, kalau sekarang udah ngerasa kalau karirnya udah tepat atau belum? Kalau sekarang sih udah tepat ya, cuman saya ini orangnya suka make sure aja seperti itu. Jadi saya butuh sesuatu yang lebih konkret. Lebih konkret. Oke. Masuk akal ya. Kamu udah tahu dirimu? Belum tahu. Nanti dicoba sidik jari. Bilang mama ya, ma sidik jari ma. Sebagai orang tua, kalau anak-anaknya disidik jarikan, kita juga bisa menentukan pola asuh yang bisa lebih matching. Karena setiap anak kita mempunyai frekuensinya masing-masing. Jangan dianggap, kalau ini anakku berarti kan sama kayak aku. Kalau aku diperlakukan seperti ini, aku seneng. Belum tentu. Gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, kalau kita juga diteskan, kita bisa membandingkan hasil tersebut apple to apple seperti itu. Kalau yang belum punya anak atau masih kepingin tahu, itu juga bagus sekali sih, karena banyak bakat-bakat kita itu yang terpendam gitu istilahnya. Betul. Jadi ternyata sidik jari itu nggak hanya untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga perlu banget sih sebenarnya ya. Jadi buat semua aja pengunjung di Tunjungan Plaza 1 di TP1 yang hari ini mau mencoba free demo sidik jari gratis
ya, gratis kita akan beri supaya Bapak Ibu semua juga bisa dengar kurang lebih kita ini seperti apa sih gitu ya. Bisa ya, kita boleh ambil sesi untuk free demo. Khusus untuk hari ini sampai hari Minggu berapa sih harga promonya Miss Heni? Ya, khusus selama pameran di sini ya, kami memberikan harga super spesial yaitu Rp950.000. Harga normal tanpa pameran itu 1,2 juta. Apa yang didapatkan dengan harga tersebut? Kami memberikan laporan lengkap, ini 19 halaman laporan lengkap dan sesi konsultasi 1,5 jam. Personal sesi konsultasi one on one. Dan setelah itu silakan kalau memang mau tanya jawab via WA itu anytime ya. Karena saya butuh bahwa hasil ini benar-benar bisa membantu mengarahkan gitu. Oke, itu ya kurang lebih. Ada yang pernah kasih testimoni nggak tentang sidik jari Miss Heni? Maksudnya udah benar-benar ngerasain benefitnya gitu ya. Karena orang terkadang kita nggak mau investasi kalau kita nggak tahu profitnya gitu kan, nggak mau investasi kalau nggak tahu benefitnya apa gitu. Tapi at least kita pernah dengar testimoni dari beberapa orang tentang benefit dari sidik jari. Ya, jadi yang banyak sih lebih ke arah pemilihan kursus ya atau metode pembelajaran yang cocok. Karena mungkin selama ini kenapa sih aku kok selalu emosi kalau ngajarin anak-anakku? Karena ternyata gaya belajarnya itu mismatch, enggak cocok gitu. Itu yang pertama. Berikutnya lebih ke arah pemilihan penjurusan juga bisa. Jadi pemilihan penjurusan itu bukan berarti nanti aja ya waktu SMA, jangan gitu. Kalau memang kita teskan pada saat anaknya umur 2 tahun atau 3 tahun, mulai dari saat ini kita sudah bisa menang start untuk bisa memfamiliarisasikan anak-anak kita dengan jurusan-jurusan yang memang nanti ada chance untuk suksesnya tuh tinggi gitu. Itu banyak sekali orang yang merasa ternyata cocok seperti itu. Juga pemilihan sekolah, karena sekolah ini sekarang metode pembelajarannya kan macam-macam ya Miss Rini ya. Disesuaikan dengan anaknya, dengan cara belajarnya, dengan apakah introvert extrovert, apakah dia lebih suka yang kinestetik, banyak gerak, atau yang lebih suka yang akademik, itu semua bisa sangat menentukan. Dan ini banyak sekali testimoninya di area-area sini. Wow, luar biasa ya. Nah, mumpung kita lagi ada event, buat semua aja, buat teman-teman mahasiswa dari Universitas Putra, orang tua murid atau orang tua anak-anak yang sedang ada di Tunjungan Plaza, boleh langsung datang ke stand kami. Kita ada free demo sidik jari dan special price hanya 950.000 saja selama pameran berlangsung. Dari harga normal 1,2 juta. Betul. Oke. Yang penasaran, sekepo apa dirinya, pengen tahu apa tentang dirinya dan sidik jari, silakan ambil nomor antrian karena satu orang paling enggak kita butuh sesi sampai 5-10 menit ya untuk tahu tentang dirinya. Boleh, silakan mulai ambil nomor antrian boleh ya. Untuk seluruh pengunjung di Tunjungan Plaza juga silakan untuk yang mau mencoba untuk free demo sidik jari. Oke, saya rasa itu dulu ya. Cukup sekian tentang sidik jati diri. Thank you Miss Heni. Thank you. Selamat sore. Halo, selamat sore. Saya Miss Rini dari Miss Rini and Partner Learning Center. Baru saja kami membahas tentang sidik jari. Apa sih sidik jari itu? Dari sidik jari kita bisa tahu bakat dan minat anak kita. Buat Bapak Ibu semua yang kepo, yang pengen tahu anaknya seperti apa, yuk boleh dicoba metode sidik jari. Hubungi saya, Miss Rini and Partner Learning Center. Thank you.